Saat Ensi pulang kerja, ibunya mengambil paksa uang di tasnya. Mereka pun saling berebutan dan Ensi tidak sengaja mendorong ibunya. Dan ternyata ada yang merekam kejadian itu. Di kampus, Ensi pun diganggu oleh temannya karena melihat rekaman Ensi dengan ibunya. Ouyang Kai menemui Ensi dan berkata bahwa dia tahu caranya menghasilkan uang dengan cara siaran langsung. 我跟你讲一个赚钱的方法。我事情不需要你操心。我跟你做直播，如果成功的话， Malamnya, Ensi keluar diam-diam, namun ketahuan dengan Nona Meng. Nona Meng dan Cheng Kui mengikuti Ensi yang sedang menunggu Ouyang Kai. Ouyang Kai datang dan mereka pun masuk ke rumah besar itu. Mereka pun memulai siaran langsung yang sudah direncanakan. 为了让今天气氛更像树藤啊，我都已经请朋友。挺好的。早说！你们刚刚有看到那个花自己在往2楼走看。 Ternyata di sana ada hantu beneran. Saat hantu itu mendekati mereka, Cheng Kui pun datang dan hantu itu pun pergi. 老大，申玉，我送他回家。这不是那个女的死亡的第一现场，而且也查不到她。 Saat Ouyang Kai di toko roti, Yao Muqing datang untuk memberikan kartu undangan ulang tahunnya. Yao Muqing melihat Cheng Kui dengan aneh. Cheng Kui bingung kenapa ingatannya ada yang hilang. 姚小姐给你的。姚小姐。为什么她的记忆有缺口？ Nona Meng menelpon Cheng Kui, namun lupa Yao datang dan Nona Meng pun mematikan teleponnya. Cheng Kui bingung kenapa saat dia mau angkat teleponnya dimatikan. Bu Wu datang dan berkata bahwa 女孩子比较害羞，你要主动一点。干嘛？我又没说我喜欢他。已经表现出来你喜欢。 lalu Cheng Huang datang dan berkata bahwa wanita suka hidangan penutup. Dan akhirnya Cheng Kui pun membuatnya. 你们看。 Saat di toko pakaian, Ensi dan Kai melihat Yao Muqing yang sedang berebutan baju dengan orang di sana. Mereka bingung kenapa sifat Muqing jadi arogan. 10万块把它买下来，我出15万，我出30万30万，怎么会变成拔物富家女啊？奇怪了，他明明是姚木青啊。 Ensi dan Lupa Yao datang juga di sana. Namun saat Kai ingin memisahkan mereka karena dia memikirkan Cheng Kui, tapi Ensi melarangnya. Sampai di rumah, Payau memeluk Nona Meng. Cheng Kui yang ingin memberikan kue pun melihatnya. Nona Meng yang melihat Cheng Kui pergi pun melepaskan pelukan Payau dan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Nona Meng dan Ensi yang baru nyampai di kafe ditunggu oleh segerombolan preman yang menagih utang ibu Ensi. Ensi pun tidak mau membayarnya dan mereka pun saling berebutan. Dan ternyata ibu Ensi melihat mereka dari kejauhan. Saat Ensi hendak dibawa oleh preman itu, Nona Meng memanggil Cheng Kui. Namun terdengar oleh Cheng Kui yang berada di rumah. Ensi pun teriak histeris dan melihat itu, ibunya pun langsung keluar. Cheng Kui pun datang dan menolong mereka. 天，已经拖很久了，自己去找他。那就跟老师走。 你要抓就抓我，不要碰我！你是谁啊？ Cintua datang ke kafe untuk menemui Nona Meng. Namun Cheng Kui datang. Cheng Kui pun mengobrol dengan Cintua. 没了，但是调整哎，不需要，不需要，为你啊。不需要啊。电信，你在说？ Nona Meng cemburu melihat mereka berdua. 说吴清远，我在意的，我在意。不会无论在记得或不记得过去。 Saat malam, Cheng Kui didorong oleh temannya ke tempat Nona Meng. Dia beralasan kalau dia mau nyari makanan. Cheng Kui pun mengajak Nona Meng untuk makan malam bersama dan mereka memutuskan untuk makan malam di rumah Cheng Kui.
老秦，你竟然推我！我肚子饿，所以饿了，所以赶着出门。忘了你也要一起吃宵夜吗？好啊，到我家吃。好啊。 Saat di rumah Cengkuy, Nona Meng pun mau masak namun kulkas kosong. Dan Nona Meng berkata bahwa bukankah Nona cantik tadi datang untuk memasak. Dan tiba-tiba Cengkuy berada di balik kulkas yang membuatnya terkejut. Cengkuy bertanya perempuan yang mana. Dan Nona Meng pun memberitahu ciri-cirinya. 你的冰箱里怎么没什么食材啊？漂亮姐姐都没有饭啊？ 哪个漂亮姐姐啊？这个姐姐。 Cengkuy pun mendekati dirinya ke Nona Meng. Namun tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata itu temannya yang mengirimkan bahan makanan. 想要问你，我能不用谢我，外送，外送也有送。 Masakan pun selesai dan mereka pun makan. Saat sedang makan, mereka saling tatapan. Tiba-tiba Nona Meng membuat Cengkuy terkejut. 是不是不合你胃口？真的吗？Saat Cengkuy mencuci piring, tiba-tiba Nona Meng memutuskan untuk pulang. 你该先回去了。哦，再见。 Keesokan harinya, Cengkuy mengajarkan Kai membuat kue. Kai bertanya apakah Cengkuy menyukai Nona Meng dan menyuruhnya untuk berhati-hati karena Payau mendekati Nona Meng. Cengkuy pun bertanya kepada Kai apakah Yao Muqing memang mengikuti Kai terus. Kai pun berkata bahwa dia juga bingung dan menurutnya aneh sekali. 重心放在身体上，用身体的力量。你如果真的喜欢心雨，那你真的要小心。他们两个一起逛街买衣服，最近都这样跟着你。对啊。 Malamnya, Cengkuy datang ke rumah Nona Meng untuk mengajaknya pergi. Saat Nona Meng keluar dari rumahnya dan Payau juga keluar dari dalam rumahnya Nona Meng, mereka berdua mau pergi ke acara Yao Muqing. Dan Cengkuy pun tidak jadi menemui Nona Meng. Sampai di acara, Payau pergi untuk berbicara dengan temannya. Yao Muqing ingin mendekati Nona Meng, tapi Kai mendekati Nona Meng dan berkata bahwa dia akan melindungi Nona Meng. Yao Muqing pun ribut dengan NC. 说话客气一点，我有让你跟我说话，不也只是个穷鬼吗？你说什么啊你？我说，我的为什么要占用别人的身体？对。 Saat piano dimainkan dan ada seorang pria yang mendekati Nona Meng. Nona Meng pun memanggil Cengkuy dan tanda merah di tangannya pun muncul. Saat pria itu ingin melemparkan gelas ke Nona Meng, dia pun ditahan oleh Payau dan mereka pun berkelahi. Karena suara piano itu, semua tamu menjadi berkelahi. Payau mengambil daun yang ada di meja dan saat ingin memberhentikan pemain piano, tangan dia pun ditahan. Pria itu mendekati Nona Meng lagi dan mendorongnya. Tiba-tiba dia ditendang oleh seseorang. Payau yang melihatnya pun memasukkan daun ke mulut pemain piano dan asap hitam keluar dari orang itu. Dan semua tamu pun sadar. NC mengantarkan Kei yang mabuk. Tiba-tiba Yao Muqing datang. Hantu berbaju merah keluar dari tubuh Yao Muqing dan menampakkan dirinya ke NC. Dan NC pun pingsan. Hantu itu pun mendekati Kai dan memeluk Kai yang tidur. Cengkuy menemui Poya dan bertanya dia sebenarnya siapa. Setelah itu Cengkuy memberhentikan waktu. Dia bingung siapa Poya sebenarnya. 有鬼气，也没有妖气，也不是魔道。 Setelah itu, Cengkuy bertanya kenapa dia bisa mengangkat kutukan suara gila roh jahat di pesta kemarin. Poya yang selalu tertarik pada hal-hal misterius pun senang mendengarnya. 普通人
可以制服恶鬼下的狂阴咒。所以那个就是恶鬼狂阴咒啊！我一直对这些神神秘秘的事情就很感兴趣。爷爷的笔记上面看过。对了，我爷爷是个导，再配合现场的声音，还有酒。行了，行了，行了。Kai bermimpi didatangi hantu perempuan baju merah. Dia pun terbangun dari tidurnya dan ternyata Mucing berada di sampingnya. Kai yang melihatnya pun kabur. 还要直梦。早安。你怎么在这里？很开心。Kai menemui Cengkuy dan meminta bantuan. Cengkuy melihat kebencian di hantu tersebut sangat dalam, dan Cengkuy menyuruh Kai untuk menanggung resikonya yang diperbuatnya. Di dalam toko, Cengkuy memperlihatkan kejadian sebelumnya, yang membuat hantu itu mengikuti Kai. Hai你。喝杯咖啡可以吗？他真的来了。就说我还是有行情的吧。不自己买哦，我去。哎。Kai pun pergi ke kafe yang diikuti oleh Ciaci. Mereka pun mengajak Ciaci untuk mengobrol. 你会一直跟着欧阳凯，一定是因为有什么心愿，你不用一个人承担，好吗？我凭什么相信你？站在什么立场跟我讲话？奇怪，是啊，凶什么凶啊？他已经没有用。恩熙，你好帅哦。 Kai pun mengajak Ciaci untuk dinner di rumahnya. Sampai di rumah Kai, Nona Meng dan Ensi mengikat Ciaci. Mereka pun bertanya kenapa dia terus mengikuti Kai. Ciaci cemburu dengan kedekatan Kai dan Ensi. Ensi bertanya apa yang dia lakukan kepada Ciaci sampai dia berkata begitu. Karena Kai membayar uang kuliah Ciaci, dia pun mulai suka kepada Kai. Ternyata yang menyuruh Kai membayar uang kuliah Ciaci adalah Ensi. 要付学费吗？那你就帮人家付啊。什么同学？学费是交给我。Ciaci pun bertanya, apakah Kai menolaknya karena Ensi? Kai pun tidak bisa menjawab. Ciaci pun langsung melepaskan tali pengikatnya dan Kai pun memanggil Cengkuy. Cengkuy datang dan mengeluarkan Ciaci dari tubuh Mucing. Dan ternyata Ciaci mengikuti Kai karena menyukainya. 我就是来找他的。你到底从哪里招人来？啊！我只是好心帮他缴了学费。真的不记得我是谁了。别人身上缠着欧阳凯，为什么一定要有好处？是的话，或许可以成为朋友，还有可能会喜欢上你。只是现在真的没有办法在一起。你有可能会喜欢上我。都是从朋友做起。我的意思是说，你很漂亮，你笑起来漂亮多了。 Sampai di luar, Cengkuy menanyakan jika ingin mendapatkan perhatian Kai, kenapa harus bunuh diri? Dan dia menjawab apa yang terjadi saat dia berada di kelas terbengkalai. 穿着红衣服，跟喜欢的人在那都就能够真的相爱。哎，发生什么事？ Para mahasiswa melihat Chaeswan yang memainkan piano seperti orang kesurupan. Malamnya, Chaeswan terbangun karena mendengarkan suara piano. Dan saat dia ke bawah, ternyata roh ibunya yang memainkan piano di rumahnya. Dan setelah itu, Chaeswan pun berlatih piano seperti orang yang kesurupan dan ditemani oleh roh ibunya. Saat Nona Meng sedang berbicara dengan hantu, Cengkuy memperhatikannya dari jauh. Cengkuy pun melamun. Tiba-tiba, Nona Meng berada di belakang Cengkuy. Cengkuy bertanya kenapa dia bisa tahu dia di situ. Nona Meng menjawab bahwa dia tahu Cengkuy mengawasinya.
karena Nona Meng dapat merasakan Cheng Kui yang berada di sekitarnya. Sampai di rumah, Nona Meng yang membawa kopi tersandung dan ditangkap oleh Cheng Kui. Cheng Kui pun minum beberapa gelas dan setelah itu makan beberapa mangkok. Nona Meng pun menyuruh Cheng Kui untuk tidur di rumah. Namun Cheng Kui berkata kalau di luar hujan. Saat Nona Meng ingin melihat keluar, Cheng Kui langsung menjentikkan jarinya dan di luar pun hujan. Dan Cheng Kui pun tidur. Saat Cheng Kui tidur, Nona Meng ingin memegang Cheng Kui, namun Cheng Kui bangun dan memegang tangan Nona Meng. Cheng Kui pun mengangkat Nona Meng dan mendekatkan dirinya. Tiba-tiba ponsel Nona Meng bunyi. Saat Cheng Kui mau pulang, Nona Meng berkata kalau dia akan menjumpai Cheng Kui besok setelah pulang kerja. Besoknya, Nona Meng bersiap-siap untuk bertemu dengan Cheng Kui, namun masih 2 jam lagi. Dia pun mendapatkan pesan dari NC untuk bertemu di kafe. Saat di kafe, ternyata NC sengaja supaya Nona Meng dinner dengan Poya. Di sana, Poya berkata kalau dia menyukai Nona Meng. Nona Meng menolak karena dia menyukai orang lain. Poya tahu kalau Nona Meng suka dengan Cheng Kui. Keesokannya, Poya mendapatkan laporan bahwa Chesuan berlatih piano 3 hari tanpa henti. Setelah itu, Poya melihat Chesuan yang berjalan dengan tertatih-tatih. Setelah itu, dia pun pingsan. Poya, Nona Meng, dan NC membawanya pulang. Sampai di sana, Poya menaruh cuka hitam di beberapa titik. Saat Chesuan bangun, mereka bilang bahwa Chesuan berlatih siang dan malam. Chesuan yang mendengarnya pun bingung dan dia tidak ingat sama sekali. Setelah itu, mereka mendengar suara piano. Saat mereka melihat, ternyata roh ibu Chesuan yang memainkan piano di sana. Dan Poya juga bisa melihat roh ibunya Chesuan karena dia mengoleskan air mata sapi di matanya dan dia bisa melihat roh ibu Chesuan. Ibunya Chesuan pun bertanya kenapa putranya tidak berlatih piano dan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Nona Meng menjawab bahwa Chesuan sudah berlatih berhari-hari dan dia butuh istirahat. Ibunya Chesuan mengamuk karena mereka ikut campur. Nona Meng memanggil Cheng Kui dan Cheng Kui datang. Cheng Kui pun mengingat kejadian sebelum ibunya Chesuan meninggal. Saat ibu Chesuan mau menyerang Cheng Kui, Nona Meng membalikkan Cheng Kui dan akhirnya dia yang terkena pukulan ibu Chesuan. Cheng Kui pun marah dan saat dia mau menyerang ibunya Chesuan, tiba-tiba Chesuan muncul. Cheng Kui pun membuat orang di sana pingsan, namun saat Cheng Kui mau membuat Payong pingsan, dia pun bergerak dan bertanya apakah Nona Meng tidak apa-apa, sehingga dia tidak jadi dibuat pingsan. Saat ibunya Chesuan mau menyerang, Cheng Kui pun menyerangnya lebih dahulu, dan setelah itu Xiao Qi datang dan Cheng Kui menyuruh Xiao Qi membawanya pergi. Cheng Kui pun membawa Nona Meng ke rumahnya. Saat ingin mengobatinya, Che Huang datang dan menyuruh Cheng Kui untuk tidak melakukannya. Karena jika Cheng Kui memasukkan aura langit ke tubuh Nona Meng, dunia bawah akan tahu. Namun Cheng Kui tidak peduli dan dia tetap menyembuhkan Nona Meng. Cheng Kui pun menaruh nemtek Nona Meng di tangan Nona Meng. Nona Meng yang sedang pingsan pun mendapatkan penglihatan masa lalunya. Nona Meng pun bangun dan saat melihat Cheng Kui, dia pun memanggil Cheng Kui dengan sebutan Tuan. Cheng Kui yang mendengarnya pun langsung memeluk Nona Meng. Nona Meng pun bertanya, apakah sejak di dunia bawah, Cheng Kui terus memperhatikannya? Dan apakah Cheng Kui menyukainya? Dan Cheng Kui pun menjawab bahwa dia selalu menyukai Nona Meng. Saat Poya baru sampai rumah, tiba-tiba Cheng Kui datang dan membuatnya pingsan. Di situ, Cheng Kui menghapus ingatannya.
驱魔真君收鬼，对你来说才算是好事。